Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kewirausahaan tentang bedah praktek usaha secara praktis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agus Danang Istiawan dari kelas 327 Kewirausahaan. Latar belakang, sebagai warga negara Indonesia, di mana kewirausahaan ini merupakan salah satu aspek yang penting bagi kehidupan bermasyarakat. Sebab kewirausahaan ternyata terbukti dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia. Jika berbicara tentang kewirausahaan di Indonesia, maka tidak terlepas dari kisah sukses para wirausahaan yang kini mampu membuka ribuan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan semakin meningkatnya jumlah wirausahawan di sebuah negara, tidak hanya dapat meningkatkan perekonomian negara tersebut, melainkan juga dapat meningkatkan kualitas negara tersebut. Bahkan negara yang semula merupakan negara berkembang bisa menjadi negara maju karena kewirausahaan. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya para wirausahawan yang memiliki kekayaan pola pikir serta ide yang kreatif. Pengertian kewirausahaan didefinisikan sebagai sebuah sikap mentak seseorang memiliki kreativitas, daya guna, dan aktif dalam menciptakan sesuatu yang baru dan unik sekaligus bermanfaat bagi banyak orang. Selain itu, kewirausahaan memiliki proses dinamis dalam menciptakan sesuatu dan disertai tenggang waktu, sumber daya modal, dan resiko. Salah satu pendapat dari para ahli wirausahaan yaitu Edi Suryanto Sugoto, kewirausahaan ialah usaha kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Dalam proses menjalani usaha, seorang wirausaha harus 1. Berani menghadapi resiko dengan pertimbangan yang matang. 2. Mampu menggunakan waktu secara efektif dan efisien. 3. Mencari peluang usaha dan jeli memanfaatkan peluang tersebut. 4. Tidak cepat puas dan selalu termotivasi untuk mengembangkan usaha. 5. Meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi. 6. Berusaha memperbanyak relasi. 7. Mampu mengontrol sikap dan perilaku. 8. Belajar demi kemajuan. 9. Mampu membagi pengetahuannya kepada yang lainnya. 10. Melakukan penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan. Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi wirausaha itu mengarah pada orang yang melakukan usaha atau kegiatan sendiri dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan kewirausahaan menunjuk kepada sikap mental yang dimiliki seorang wirausaha dalam melaksanakan usaha atau kegiatan. Kewirausahaan strategis adalah aktivitas pencarian atau penciptaan peluang usaha dan pencarian atau penciptaan keunggulan usaha yang membangun keunggulan daya saing. Jadi, kewirausahaan strategis sebagai instrumen strategik manajemen ditandai dengan tingginya orientasi kewirausahaan. 2. Kemampuan mengelola sumber daya. 3. Kreativitas dan keunggulan. 4. Keunggulan daya usaha. Beberapa kunci strategis. 1. Effectiveness. Meminimalkan risiko melalui penghematan dan meningkatkan laba. Efulgensi.
sesuai dengan tujuan, yakni memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pasar. Excellence, tampil berbeda dan bernilai tinggi. Edge, lebih baik dibandingkan para pesaingnya. Efisiensi, berjalan mulus tanpa. Analisis SWOT kewirausahaan. Pengertian analisis SWOT merupakan sebuah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau kesempatan, peluang, dan threat artinya ancaman. Didasarkan pada sebuah anggapan jika sebuah strategis yang efektif berasal dari faktor internal atau kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal atau peluang dan ancaman dari sebuah bisnis atau organisasi. Manfaat analisis SWOT sebagai strategi penentu masa depan keberlangsungan bisnis perusahaan. Bagaimana sebuah perusahaan menjalankan strategi misinya untuk mencapai tujuan atau visi perusahaan. Analisis SWOT perusahaan ini dapat digunakan oleh stakeholder untuk mengetahui kondisi internal dan eksternal dari perusahaan. Analisis strategi, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menganalisis pesaing antara lain. 1. Mengidentifikasi siapa saja para pesaing berdasarkan tingkatan prestasinya. 2. Menentukan tujuan pesaing. 3. Memperkirakan kekuatan dan kelemahan pesaing. 4. Memperkirakan pola pikir pesaing. 5. Merancang sistem intelijen bersaing. 6. Memilih pesaing yang akan diserang atau dihindari. 7. Mengembangkan orientasi pelanggan dan orientasi pesaing. 1. Tahap memulai. Tahap di mana seseorang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin, apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi, atau melakukan franchising. Tahap ini juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan, apakah di bidang pertanian, industri, atau jasa. 2. Tahap melaksanakan usaha. Dalam tahap ini seseorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil resiko dan mengambil keputusan pemasaran dan melakukan evaluasi. 3. Tahap mempertahankan usaha. Tahap di mana wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. 4. Tahap mengembangkan usaha. Tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Ada beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha barunya. 1. Tidak kompeten dalam manajerial. 2. Gagal dalam perencanaan. 3. Lokasi yang kurang memadai. 4. Kurang pengawasan peralatan. 5. Sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. 6. Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan transisi kewirausahaan. Contoh, bagaimana KFC sukses sebagai waralaba? Ada dua hal penting yang mendasar yang membuat KFC maju. Kedua hal tersebut adalah semangat atau hasrat passion dan keaslian authenticity. Kombinasi dari kedua hal inilah yang membuat KFC menjadi maju seperti sekarang. KFC atau Kentucky Fried Chicken. KFC adalah jaringan restoran yang cepat saji Amerika yang berkantor pusat di Louisville,
Kentucky yang berspesialisasi dalam ayam goreng, KFC didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders, seorang pengusaha yang memulai menjual ayam goreng dari restoran pinggir jalan di Corbin, Kentucky. Selama depresi hebat, Sanders mengidentifikasi potensi konsep waralaba. Restoran dan waralaba Kentucky Fried Chicken pertama dibuka di Utah pada tahun 1952. Dalam produk asli KFC adalah potongan ayam goreng tekanan dibumbui dengan resep Sanders dari 11 bumbu dan rempah-rempah. Konstituen resep adalah rahasia dagang. Selain itu, produk KFC memiliki cita rasa yang renyah dan gurih yang dilapisi tepung roti secara manual di outlet KFC individual dengan tepung terigu yang dicampuri dengan bumbu dalam proses 2-4. 6 tips sukses dari pendiri KFC Colonel Sanders. Belajar untuk menyukai pekerjaan Anda. Jangan khawatir untuk mengubah karir Anda. Tambahkan nilai as long as you can. Lakukan semua yang Anda bisa dan lakukan yang terbaik. Kuasai bidang teknologi dan eksperimen. Jangan takut tangan Anda kotor. Mensiasati peluang untuk memperoleh penghasilan tambahan. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana cara orang-orang di dunia memperoleh penghasilan berdasarkan kuadran Kiyosaki. Kuadran E merupakan kuadran orang-orang yang memperoleh penghasilan dengan bekerja pada orang lain. Tetapi, kalau orang-orang tersebut tidak masuk kerja, maka penghasilannya akan dipotong atau tidak memperoleh penghasilan sama sekali. Kuadran S merupakan orang-orang yang mendapat penghasilan atas usaha atau kemampuannya. Kuadran B merupakan kuadran untuk orang-orang yang memiliki usaha tanpa diri mereka sendiri yang harus terjun di dalamnya. Kuadran E merupakan kuadran orang-orang yang berani berinvestasi baik dalam bidang real estate, obligasi, atau saham. Kesimpulan, kewirausahaan proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan resiko serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Selain itu, suatu mental, pandangan, wawasan serta pola pikir bila tindak seseorang terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan selalu berorientasi kepada pelanggan. Keberhasilan itu adalah sebuah titik kecil yang berada di puncak segunung kegagalan. Maka kalau mau sukses, carilah kegagalan sebanyak-banyaknya. Bob Sadino. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga sukses buat semuanya.